Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1 kelas 2 PGSD mata kuliah pembelajaran biologi dan bumi antariksa yang beranggotakan Sahana Salihah Samsul Mutakin, Afifah Yuning Tias, Marsha Sulistia, Dea Putri Priandini, Ade Fauzi, dan Selvi Novitasari. Akan menjelaskan materi tentang alat pernafasan dan alat pencernaan pada manusia. Yang pertama ada alat pernafasan. Apa itu pernafasan? Pernafasan adalah proses menggerakkan udara masuk dan keluar dari paru-paru untuk memfasilitasi pertukaran gas dengan lingkungan internal dari tubuh, terutama dengan memasukkan oksigen dan membuang karbon dioksida. Anda ketahui bahwa bernapas dan respirasi membentuk dua proses yang berbeda. Bernapas lebih mengacu pada proses pertukaran gas. Respirasi lebih mengacu pada arah reaksi kimia yang menggunakan oksigen untuk memecah nutrisi agar menjadi energi sehingga organ-organ akan bekerja secara maksimal. Selanjutnya ada organ-organ pernafasan yang terdiri dari hidung, faring, laring, trachea, bronkus, bronchiolus, alveolus, dan paru-paru. Untuk yang pertama, hidung. Hidung adalah organ terluar yang langsung bersentuhan dengan gas atau udara untuk bernapas. Fungsi hidung adalah untuk menghirup oksigen dan sebagai jalur keluarnya karbon dioksida. Rongga hidung berfungsi untuk melembabkan, menghangatkan, dan menyaring udara yang masuk ke tubuh. Bulu dan lendir di dalam rongga hidung berfungsi untuk menangkap debu dan zat asing di udara. Yang kedua, ada faring. Faring merupakan persimpangan antara kerongkongan dan tenggorokan. Terdapat katup yang disebut epiglotis, berfungsi sebagai pengatur jalan masuk ke kerongkongan dan tenggorokan. Yang ketiga ada laring. Laring adalah pangkal tenggorokan yang terdiri atas kepingan tulang rawan membentuk jakun dan terdapat celah menuju batang tenggorokan yang disebut glotis. Di dalamnya terdapat pita suara dan beberapa otot yang mengatur ketegangan pita suara sehingga timbul bunyi. Untuk yang kelima ada bronkus, ada trachea. Bronkus merupakan percabangan pipa yang menuju paru-paru kanan dan kiri. Struktur bronkus trachea ini terletak di bagian depan kerongkongan. Kedudukannya, bronkus kiri lebih mendatar dibandingkan bronkus kanan, sehingga bronkus kanan lebih mudah terserang penyakit. Selanjutnya yang keenam ada bronchiolus. Bronchiolus adalah percabangan dari bronkus. Saluran ini lebih halus dan ininya lebih tipis. Selanjutnya yang ketujuh ada alveolus. Alveolus ini berupa saluran udara yang membentuk gelembung-gelembung udara. Selanjutnya ada yang kedelapan, yaitu paru-paru. Paru-paru berjumlah sepasang terletak di dalam rongga dada kiri dan kanan. Paru-paru kanan memiliki 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri memiliki 2 lobus. Bagian luar paru-paru dibungkus oleh selaput pleura untuk melindungi paru-paru dari gesekan ketika bernafas. Selanjutnya mengenai sistem pencernaan. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan manusia adalah suatu sistem dalam tubuh yang berperan sebagai penerima makanan dari luar, yang kemudian diproses di dalam organ-organ pencernaan manusia. Dimulai dari menerima makanan dari luar, mencerna, menyerap bahan yang dapat diserap, serta mengeluarkan sisa-sisa pencernaan. Selanjutnya mengenai organ-organ pencernaan. Organ-organ sistem pencernaan. Yang pertama ada rongga mulut. Mulut merupakan saluran pertama yang dilalui makanan. Pada rongga mulut dilengkapi alat pencernaan dan kelenjar pencernaan untuk membantu pencernaan makanan. Yang kedua ada kerongkongan. Kerongkongan berupa tabung otot yang panjangnya sekitar 25 cm, memanjang dari akhir rongga mulut hingga lambung. Fungsinya adalah sebagai jalan untuk makanan yang telah dikunyah dari mulut menuju lambung. Yang ketiga, lambung. Lambung adalah kelanjutan dari kerongkongan. Nah, makanan dalam lambung ini teraduk dan tercampur dengan getah lambung sehingga berbentuk seperti bubur. Pada lambung terjadi pencernaan makanan secara mekanis oleh gerak peristatik. Yang keempat ada usus halus. Usus halus adalah bagian dari saluran pencernaan yang terletak di antara lambung dan usus besar. Pada ujung usus halus terdapat katup yang berfungsi untuk mencegah makanan masuk kembali ke usus halus.
Yang kelima, usus besar. Usus besar adalah bagian usus antara usus buntu dan rektum. Fungsi utama organ ini adalah menyerap air selama proses pencernaan, membentuk massa feses, mendorong sisa makanan hasil pencernaan, dan membentuk lendir untuk melumasi permukaan mukosa. Yang keenam ada rektum. Rektum adalah organ yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara feses, menahan feses agar tidak keluar secara tiba-tiba. Yang ketujuh, anus. Anus merupakan lubang di ujung saluran pencernaan, di mana bahan limbah keluar dari tubuh. Feses dibuang dari tubuh melalui proses defekasi, yang merupakan fungsi utama dari anus. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.